Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas tentang keamanan komputer. Keamanan komputer, dengan teknologi yang semakin maju dan berkembang, memiliki banyak keuntungan dalam kehidupan manusia. Namun di balik aspek negatifnya juga banyak terjadi, seperti kejahatan komputer yang memiliki pencurian, penipuan, pemerasan kompetitif, dan banyak lainnya. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain, misalnya pihak lawan bisnis, dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Sebagai contoh, banyak informasi yang dalam sebuah perusahaan yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu di dalam perusahaan tersebut. Penyebab meningkatnya kejahatan komputer, aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi jaringan komputer semakin meningkat. Aspek-aspek keamanan komputer yaitu ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu aspek authentication. Authentication yaitu agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang dimintai informasi. Selanjutnya ada integrity. Integrity yaitu keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam informasi tersebut. Selanjutnya ada neurorepudiation. Neurorepudiation yaitu merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim. Si pengirim tidak mengelak bahwa dialah yang mengirim informasi tersebut. Selanjutnya ada authority. Apa itu authority? Authority ialah informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi pihak yang tidak berhak atas akses tersebut. Maksudnya yaitu untuk selanjutnya ada confidentiality. Confidentiality yaitu merupakan usaha menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Selanjutnya ada privasi. Privacy merupakan lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, yaitu pribadi. Ada tahu pribadi? Tahu. Apa pribadi? Individualisme. Sudah. Untuk selanjutnya ada availability. Yaitu aspek atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi kita dibutuhkan. Akses kontrol. Akses kontrol yaitu aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Dan untuk selanjutnya adalah konsep keamanan. Konsep keamanan. Tujuan dan syarat keamanan: kerahasiaan sekresi berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberi hak atau wewenang. Integritas atau integrity berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data atau informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini,
Suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang telah diberi hak. Ketersediaan seperti yang di sini tadi, yaitu berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi yang terdapat pada sistem komputer dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. Selanjutnya ada lingkup pengamanan. Lingkup pengamanan. Lingkup pengamanan pengamanan secara fisik, pengamanan akses, pengamanan data, dan pengamanan komunikasi jaringan. Jadi yang ingin saya jelaskan pengamanan secara fisik. Pengamanan secara fisik ialah komputer secara fisik adalah wujud komputer yang bisa dilihat dan diraba seperti monitor, CPU, keyboard, dan lain-lain. Yang bisa diraba. Dan untuk selanjutnya ada pengamanan akses. Pengamanan akses ini dilakukan untuk komputer PC yang menggunakan sistem operasi lagging atau penguncian dan sistem lagging. Dan sistem operasi jaringan seperti mengunci sesuatu yang ingin kita. Dan selanjutnya ada pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan menerapkan sistem tingkatan atau hierarki akses di mana seseorang hanya dapat mengakses data tersebut tertentu saja yang menjadi haknya. Betul? Setelah itu ada pengamanan komunikasi jaringan. Jaringan di sini berkaitan erat dengan pemanfaatan jaringan baik privat maupun publik seperti internet. Setelah tadi kita membahas lingkup pengaman, selanjutnya ada bentuk-bentuk ancaman. Bentuk-bentuk ancaman yang mungkin terjadi pada sistem komputer baik yang berbasis jaringan maupun tidak. Dasarnya dibedakan menjadi ada 4 kategori, yaitu interruption, interception, dan modification dan fabrication. Untuk yang pertama tadi interruption merupakan suatu bentuk ancaman terhadap file kita. Selanjutnya interception merupakan suatu bentuk ancaman terhadap computer security. Modifikasi merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integrity. Fabrication juga merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integrity, seperti pada pemodifikasinya. Untuk selanjutnya ada program perusak atau pengganggu. Secara garis besar, program yang umumnya merusak atau mengganggu sistem komputer antara lain dapat dikelompokkan seperti bug, chameleon, login boom, trojan horse, virus, dan worm. Prinsip dasar pengamanan berupa land prefill, economy of mechanism, complete mediation, open design,
separation of privilege less common mechanism physiological activities. Sedangkan datangnya ancaman keamanan pada komputer bisa terjadi karena serangan dari dalam atau lokal komputer, yaitu local attack. Ada karena sebab melakukan akses ke internet dan karena adanya serangan hacker atau hacker attack. Local attack atau konsol hacking adalah local attack. Saya akan ya. Local attack itu apa? local attack itu local attack adalah masalah hacking adalah urusan rekan kita sendiri yang mengakses data secara tidak sah. Jadi pada saat penyerang dapat mengakses komputer secara fisik dan berusaha masuk ke dalam penyimpanan data, apabila komputer kita tidak diproteksi dengan password, maka data yang ada di dalamnya dapat dilihat oleh siapa saja. Ada beberapa lapis pengamanan terhadap konsol hacking, misalnya main set BIOS password, main set screensaver password, atau main set password pada folder. Nah, itu main enkripsi dokumen penting. Bahaya pada internet itu adanya sewaktu berinternet sudah dimulai sewaktu kita berselancar dan dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu remote controlled access. Satu lagi ada infeksi digital, misalnya virus. Untuk selanjutnya hacker attack. Hacker menurut Eric Raymond didefinisikan sebagai programmer yang pandai. Sebuah hack yang baik adalah solusi yang cantik bagi masalah programming, dan hacking adalah proses pembuatannya. Menurut Raymond ada 5 karakteristik menandakan Raymond adalah seseorang hacker, yaitu seseorang yang suka belajar detail dari bahasa programan atau sistem, seseorang yang melakukan pemrograman tidak sesuai cuma berteori saja, atau seseorang yang bisa menghargai, menikmati hasil hacking orang lain. Itu semua hanya orang ahli yang dalam bahasa programan tertentu yang bisa seperti unik hacker. Yang masih berhubungan dengan hacker yaitu cracker. Apa itu cracker? Cracker itu adalah seseorang yang masuk ke sistem orang lain. Biasanya ada di jaringan komputer, membypass password atau lisensi program komputer, atau secara sengaja melawan keamanan komputer. Cracker dapat mengerjakan hal ini dalam keuntungan maksud jahat, atau karena sebab lainnya, karena ada tantangan. Beberapa proses pembobolan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan keamanan sistem. Dalam dunia hacker terjadi strata yang diberikan oleh komunitas. Misalnya seseorang karena kepiawaannya, bukan karena umur atau senioritas. Untuk memperoleh pengakuan, misal ini ada aktif diskusi di mailing list. Cara kerja hacker, gambaran tentang keseluruhan proses hacking di bawah ini disajikan langkah-langkah logisnya, yaitu port, printing, scanning, enumeration, gaining access, escalating prefill, pilfering, covering tag, creating backdoor, dan denial of service. Aturan dalam kita bermain hacker.
Di atas segalanya, hormati pengetahuan dan kebebasan informasi. Memberitahu sistem administrator akan adanya pelanggaran keamanan atau lubang di keamanan yang kita lihat. Jangan mengambil keuntungan yang tidak fair di hack. Tidak mendistribusikan dan mengumpulkan software bajakan, tidak seperti yang itu. Jadi langkah mengamankan serangan hacker adalah ada 6. Jadi yang pertama, membuat komite pengarah keamanan, mengumpulkan informasi, memperhitungkan risiko, membuat solusi, implementasi dan edukasi, yaitu pendidikan. Terus menerus menganalisa dan merespon. Jadi prinsipnya bahwa model investasi menurut dalam analisis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kriptografi dengan enkripsi simetris, yaitu penggunaan kunci key yang sama antara saat pengiriman data dan penerimaan data, yaitu seperti algoritma yang digunakan seperti DES, Data Encryption Standard, dan Blaufish. Setelah itu ada yang namanya ini yang terakhir. Setelah itu ada kriptografi dengan enkripsi asimetris, yaitu penggunaan kunci atau key yang tidak sama atau tidak berlainan sama saat pengiriman dan penerimaan. Sistem ini menggunakan 2 buah key, yaitu private key dan public key. Key itu kunci. Jadi hanyalah ini dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak ya. Selanjutnya akan diperoleh Simpan ini. Sekarang. Saya berani nanti. Mana ada? kita itu ya.